Pada bagian ini saya ingin sharing bagaimana saya bisa terus mempertahankan performa puncak saya setiap hari, nggak ada alasan. Untuk kita mulai, kita harus paham yang namanya badan dan pikiran, karena ini dua-duanya saling mempengaruhi. Pada saat kita berpikir hal-hal yang kurang baik, maka badan kita juga jadi tidak baik. Dan kebalikannya, pada saat badan kita lagi kurang baik, maka pikiran kita juga akan terjadi hal yang sama. Kita bahas satu demi satu. Jadi teman-teman, badan ini sama pikiran ini dikendalikan oleh otak yang sama dalam satu komponen yang dinamakan Reticular Activating System. Kata-katanya seperti ini, RAS singkatannya. Reticular Activating System kita mengendalikan si badan dan pikiran selaras. Contoh, kalau saya minta teman-teman untuk tersenyum, ayo sekarang kita coba tersenyum. Sudah? Oke. Mampukah Anda berpikir yang sulit-sulit, yang gak enak, yang mengecewakan? Coba tersenyum, memikirkan hal-hal yang mengecewakan. Sulit bukan? Jadi pada saat kita tersenyum, otomatis badan ini menggerakkan otak yang namanya Reticular Activating System untuk mencari data-data yang baik. Dan kalau muka kita cemberut atau kita nunduk ke bawah, kemudian kita mengakses data-data yang nggak enak dan kecewa, Anda pasti berhasil. Jadi sekali lagi teman-teman, badan dan pikiran ini dikontrol oleh satu alat yang sama di otak yang namanya Reticular Activating System. Dari pemahaman ini, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, mengendalikan badan, supaya kita tetap bisa mencapai puncak performa kita. Contoh, kalau teman-teman badannya lagi capek, badannya lagi soak, mungkin kemarin sudah banyak pameran, mungkin kemarin kita juga kelilingnya terlalu banyak, so badan mulai capek. Pulang, cari film-film yang lucu-lucu. Kemudian tonton mungkin stand up comedy atau mungkin just for laugh. Karena pada saat kita bisa menonton atau mendengar hal-hal yang baik, otomatis pikiran kita baik. Ingat, pikiran yang baik memulihkan badan untuk bisa jadi lebih baik. Atau kebalikannya, hari ini kerjanya banyak banget yang membuat otak Anda terkuras, capek sekali, sehingga kayaknya stres pikiran Anda. Pada saat pikiran Anda stres, jangan paksa lagi pikirannya. Anda keluar, Anda berolahraga, Anda mungkin santai, Anda boleh ya mungkin ngopi-ngopi, atau mungkin yang suka melakukan hobi apapun juga. Karena pada saat kita badan ini digerakkan sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, pikiran juga terbawa. Badan mempengaruhi pikiran, sekali lagi pikiran juga mempengaruhi badan. Jadi pada saat pikiran kita lagi stres, kendaliin badan. Pada saat badan kita lagi capek, kendalikan pikiran kita. Jadi kalau teman-teman sudah paham di bagian pertama bahwa badan dan pikiran saling mengontrol, saling mempengaruhi, sekarang saya mau ngajak teman-teman membacakan kalimat berikut ini. Memori, imajinasi, dan kejadian yang sedang terjadi sekarang juga menggunakan struktur sibernetika yang sama, yaitu si Reticular Activating System ini. Sehingga pada saat dia bekerja secara penuh, bekerja secara optimal, maka dampaknya akan sama. Oke? Jadi coba teman-teman ulangi sekali lagi sama-sama. Saya kasih contoh. Coba teman-teman SBA memanggil ingatan teman-teman SBA di masa lampau. Ingatan masa lampau contohnya seperti apa? Saya ambil sampelnya misalnya jeruk nipis. Ayo teman-teman, kita bayangkan kita megang sebuah benda sekarang. Cari benda di dekat meja Anda. Anda boleh pegang tutup pulpen, Anda boleh sobek satu kertas, Anda pegang satu benda, dan Anda bayangkan benda yang Anda pegang ini adalah jeruk nipis. Oke? Jeruk nipis ini adalah jeruk nipis yang sudah di-slice, sudah dipotong. Jadi bukan satu buah gitu ya, tapi sudah di-slice. Sekarang kita bayangkan secara optimal, betul nggak ini gambarnya
kita sudah agree, kita sudah sepakat bahwa ini adalah jeruk nipis. Dan bayangkan jeruk nipis yang lagi kita bayangkan ini, kita dekatkan ke mulut. Kira-kira rasanya apa teman-teman? Rasanya mau keluar air liur bukan? Kalau yang belum keluar air liur, berarti bayangannya, pikirannya belum penuh, belum optimal. Jadi Anda boleh coba lagi teman-teman. Kalau Anda pegang satu macam barang yang bukan jeruk nipis, tapi Anda bisa merecall, memanggil memori kalau Anda ambil jeruk nipis dan didekatin ke mulut, Anda akan asem, Anda akan keluar air liur. Itu yang saya katakan bahwa memori, sekali lagi, memori di masa lalu kita, maupun imajinasi di masa depan kita, dan kejadian yang sedang berlangsung, itu akan mempunyai dampak yang sama pada saat kita mengendalikan otaknya secara penuh. Jadi, saya mau ngajak teman-teman berpikir, kalau kita bisa punya rasa yang sama di masa lalu dan di masa depan dan sekarang itu sama saja, kalau gitu kenapa kita tidak memikirkan hal-hal yang kita inginkan di masa depan? Percaya ya teman-teman ya, pada saat kita bisa memikirkan apa yang kita inginkan di masa depan secara optimal, gambarnya jelas, rasanya baik, semangatnya luar biasa, dan kalau teman-teman bisa memanggil data itu, kemudian ditempelkan ke diri kita sekarang, jangan kaget, tiba-tiba kita punya semangat seperti yang kita harapkan. Itu yang kita namakan nanti di pelajaran berikutnya namanya hukum daya tarik. Contoh-contoh berikutnya yang lain lagi, kalau seandainya kira-kira teman-teman membayangkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu, target tidak naik, dipanggil sama atasan, di hari yang sama kemudian ribut sama orang tua, dan di hari yang sama Anda kepleset. Ada gak hari apes itu? Dan coba Anda recall memori itu. Stop, jangan di-recall, karena hal itu akan membuat kita jadi tidak semangat. Hal itu akan membuat kita jadi down. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk menjaga puncak performa kita, pilihan kita untuk memanggil memori masa lalu atau imajinasi yang akan datang atau kejadian yang sedang terjadi. Kita yang ngatur pikiran kita. Teman-teman, bukan pikiran kita yang mengendalikan kita. Saya mau kasih contoh. Ada orang yang saya kenal di lingkungan saya yang luar biasa banget ibadahnya, luar biasa banget olahraganya, luar biasa juga makanannya, dan bahkan dia bekerja tanpa ada atasan, bahkan gak punya bawahan. Anaknya cuma satu. Bayangin ya, ini saya ulang ya, kalau ibadahnya luar biasa, olahraganya luar biasa, makanannya juga udah makanan sehat, nggak punya atasan, nggak punya anak buah, dan anaknya cuma satu. Hidupnya enak bukan? Penghasilannya ratusan juta. Tapi waktu ngobrol sama saya, orang tersebut bilang di badannya dia penyakitnya ada 12. Sekali lagi teman-teman, 12. Padahal umurnya waktu ngobrol sama saya, ya kira-kira baru 43-44 teman-teman. Masa sih ya umur 43-44 bangga punya penyakit 12? Setelah saya gali punya gali, ternyata dia sangat negatif thinking teman-teman. Negatifnya seperti apa? Bayangin dia mau olahraga, alasannya kalau enggak badan ini sakit. Bayangin teman-teman, dia punya motivasi untuk tidak sakit. Harusnya kan dia punya motivasi untuk badannya sehat. Kemudian dia tidak lagi makanan-makanan yang berkolesterol. Dia menghindari kolesterol, dia menghindari gula, dia menghindari, dan apapun yang dihindari sebenarnya dia lagi recall gitu. Dia membayangkan. Jadi kalau makanan yang nggak sehat dia langsung stres. Jadi dia tuh mencoba makanan-makanan yang sehat dalam dalil untuk tetap bisa tidak kena penyakit. Terus udah gitu bayangin juga teman-teman, dia nggak punya atasan, nggak punya bawahan. Dia cari pekerjaan supaya nggak stres. Jadi semua ini dia hindarin, malah dia dapetin. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena bayangin teman-teman, kalau ada orang yang bilang begini, saya benci banget sama dia. Dia tuh begini, dia tuh begini. Dia lagi mikirin orang itu bukan? Kalau dia, kenapa dia nggak mikirin orang yang dia sayangin sih? Kenapa dia mikirin orang yang dia benci? Kalau kita
jadi netizen yang suka haters. Haters itu kan berarti tahu apa yang dilakukan sama orang tersebut kan. Jadi sekali lagi teman-teman, don't be a haters, be a lovers. Cari sesuatu yang kita sukai, cari sesuatu yang kita cintai. Otak kita butuh masukan itu, bukan sebaliknya. Saking kita justru mencari sesuatu yang kita tidak sukai, itu lagi kita pikirin teman-teman. Jadi sekali lagi, kendalikan pikiran kita, cari yang baik-baik supaya tidak terjadi seperti teman saya tersebut. Dengan yang badan yang katanya olahraga yang baik, punya pekerjaan baik, anaknya juga cuma satu, kemudian makanannya juga makanan sehat, ibadahnya luar biasa, tapi penyakitnya 12. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bahkan kenal satu orang dokter yang punya gelar kanker urologi. Di salah satu dokter di Indonesia itu ada 7 dokter kanker urologi. Dia dokter yang ke-7, orangnya masih muda. Yang luar biasa dari dokter ini adalah dia makan pakai tangan nasi padang, semuanya dia lahap, berantakan masuk ke mulut. Kita semua tanya sama dokter tersebut, "Pak dokter, Bapak tuh dokter urologi kanker, kok makannya kayak begini?" Ya, dia jawabnya gini, "Ya penyakit itu datang dari pikiran, bukan dari makanan kita." Jadi teman-teman, bayangin kalau kita ada makanan yang dihidangkan di kita, yang benar adalah doain. Semoga makanan ini bisa jadi kekuatan. Semoga makanan ini bisa jadi berkat buat kita berkarya hari ini. Amin. Selesai. Jangan begitu kita datang makanannya, kita pisah-pisahin. Ah, ini banyak minyaknya. Ah, ini kolesterol. Ah, ini diabetes. Ah, ya semuanya yang kita singkirin itu. Kemudian kita jadi stres sendiri. Itulah kita sedang memanggil semua data, memori maupun imajinasi, dan kita makan makanan yang jelek. Jadi sekali lagi, yang pertama kita jaga badan sama pikiran kita, kendalikan salah satunya untuk bisa capai puncak performa. Yang kedua, bagaimana mengendalikan memorinya kita, imajinasinya kita, dan fokus apa yang kita kerjakan hari ini supaya puncak performa kita tetap top. Nah, saya mau bahas sedikit tentang imajinasi. Kenapa sih banyak di Indonesia terutama orang-orangnya agak sulit berimajinasi? Saya coba flashback ya teman-teman. 3,5 abad yang lalu kita dijajah. Boleh nggak kita berimajinasi? Jawabannya sulit. Bahkan ibu kita, orang tua kita, untuk bisa bayar kita sekolah aja itu adalah sebuah kemewahan. Dan oleh karena itu, maka kita keluar tuh pepatah-pepatah mengatakan, ya jangan terlalu tinggi mimpinya, nanti kalau jatuh sakit. Padahal nggak gitu. Padahal yang benar adalah gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya. Nah, tapi orang tua terus ngomong, tinggi dari mana? Udahlah, nggak usah takabur. Yang udah ada kita kerjain. Dan itu yang membuat imajinasi kita blur, membuat imajinasi kita tumpul. Hari ini saya ingin menggelitik teman-teman. Ayo kita belajar berimajinasi yuk. Imajinasinya apa? Imajinasikan bahwa target kita udah tercapai sebelum pada target tanggal yang ditentukan. Bayangkan bahwa kita sudah naik level karir kita. Bayangkan kita pakai baju apa kalau seandainya kita naik pangkatnya kita. Bayangkan juga waktu kita ngeprint tabungan kita di hari gajian, itu tiba-tiba angkanya kok double ya. Ini kayaknya udah nggak usah dipikirin, kita cukup amini. Nah, banyak teman-teman yang nggak mau berimajinasi hal itu. Atau mungkin teman-teman berimajinasinya tapi belum clear, belum setajam-tajamnya. Kalau kita pernah belajar namanya SMART goal. Di hari ini saya mau ngajak teman-teman berpikir lagi. Jadi bagaimana kita bisa membuat mimpi-mimpi atau imajinasi yang smart, maka kita juga akan mengakselerasi otak kita di sibernetika yang kita katakan RAS itu. Sehingga apapun yang kita inginkan diimajinasikan juga terjadi sama seperti tadi waktu kita ngebayangin ambil jeruk nipis, terus mulut kita asem dan kita mengeluarkan ludah. Padahal nggak ada jeruk nipis. Sekali lagi teman-teman, memori di masa lalu, imajinasi di masa depan, dan apa yang sedang terjadi sekarang itu sama luar biasanya pada saat kita mampu memikirkannya secara optimal.
Maka dari itu, optimalkan imajinasi Anda, bayangkan lebih banyak. Sekarang medianya sudah sangat banyak. Ada YouTube, ada Google. Di era saya, teman-teman, 10 tahun yang lalu, bahkan saya masih ke perpustakaan, saya masih harus ke warnet untuk membayangkan apa yang saya inginkan. Sekarang teman-teman, informasi segitu mudahnya, segitu cepatnya, Anda tinggal cari di YouTube, Anda putar lagi film ini, dengarkan berulang-ulang, simak berkali-kali, sehingga masuk ke dalam tubuh Anda, masuk ke dalam pikiran Anda, sehingga Anda bisa dengan sadar melaksanakan apa yang kita omongkan hari ini. Jadi teman-teman, kenapa banyak orang sukses malah jarang sakit? Jadi jawabannya sederhana teman-teman. Orang-orang sukses, orang-orang yang ada di atas yang semangatnya luar biasa, mereka udah terbiasa melatih pikiran mereka. Mereka terbiasa dengan target mereka. Mereka jelas imajinasinya seperti apa. Dan mereka tidak mau membahas masa-masa lalu yang tidak penting. Yang tidak capailah targetnya lah, yang salah lah. Mereka nggak mau ceritain itu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pikiran mereka jadi jelek. Jadi kalau kita bicara sama orang sukses kegagalan kita, mereka cuma bilang, ya udah pelajarannya apa supaya kita ke depan bisa lebih bagus. Kan keren teman-teman. Daripada kita terus-terusan mengeluh, kita terus-terusan iri hati, terus-terusan ngomongin orang lain, ya lebih baik kita imajinasikan ke depannya kayaknya shopper pasti closing nih. Ke depan kayaknya kalau atasan datang pasti seneng nih sama kita. Yuk kita periksa lagi performance kita, periksa lagi semangat kita supaya kita tetap bisa joss. Kita tetap bisa habisin semua shoppernya kita. Sehingga target-target yang dikasih juga semua kita lalap habis. Sekali lagi teman-teman, latih pikiran kita, latih perkataan kita, latih perbuatan kita. Tetap ada di atas garis, masih ingat kan? Di atas garis, energi yang baik, sehingga memorinya kita, imajinasinya kita, dan kejadian yang sedang terjadi mengakses data-data yang baik saja.